Beberapa orang mungkin memiliki riwayat dibesarkan oleh ayah yang galak begitu. Nah, mungkin di antara Anda juga view Anda tentang ayah, jika Anda ingat-ingat lagi atau mungkin ada di memori bawah sadar Anda saat ini, mungkin ayah Anda adalah orang yang galak. Nah, dengan memiliki ayah yang galak begitu, tentu memiliki variasi sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang memandang ayahnya itu galak sebagai sesuatu yang bentuk perhatian, ada sebagai bentuk yang tidak sayang begitu. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan bagi saya saat menterapi seseorang dengan inner child namanya, atau bilanglah sudut pandang anak-anak yang ada di dalam dirinya begitu. Sehingga dia akan mempengaruhi, ya, sudut pandang ini akan mempengaruhi bagaimana caranya dia berhadapan dengan ayah, dan ini tentu akan mempengaruhi bagaimana karakter yang dia miliki saat ini. Nah, suatu kasus biasanya perlu kita gali begitu, bagaimana ia akhirnya, apakah ia merasa disayang atau ia merasa dibenci oleh ayahnya. Nah, karena ini akan menentukan bagaimana kemudian ia mencintai atau membenci dirinya. Nah, seorang ayah itu seorang figur ayah yang kita miliki, yang kita perlukan adalah bagaimana saya merasa aman. Ayah itu hadir untuk memberi rasa aman. Nah, bentuknya mungkin dia menyayangi kita, memberi kita kasih sayang, memberi kita dorongan, ya, sehingga ayah itu bisa memberi kita rasa aman dan juga memberi kita motivasi untuk bagaimana kita menjadi diri kita. Ya, apakah saya kemudian merasa berharga? Ya, setelah merasa aman kemudian merasa berharga, itu juga bisa diberikan oleh ayah kita. Seorang ayah itu bisa menjadi seorang yang kita idolakan, ya, idol figur begitu ya. Jadi kita ingin memiliki pasangan kalau wanita, ya, atau bisa menjadi role model, orang yang ingin kita tiru, ingin kita contoh. Nah, sehingga ayah ini sebenarnya faktor yang sangat lengkap, ya, sangat bisa kita idolakan, bisa kita tiru gitu ya. Nah, akan menjadi perkara yang sangat kompleks ketika kita memiliki kebencian pada sosok ayah. Akan menjadi suatu hal yang sulit ketika kita tidak mendapat rasa berharga dari ayah. Kita merasa dibenci oleh ayah kita. Nah, jadi view anak-anak, ya, pada saat kita anak-anak, ya, pada saat kita kecil, kemampuan kita untuk melihat ayah sebagai sosok yang kita idolakan atau sebagai sosok yang kita tiru, itu belum sematang saat kita dewasa. Kadang-kadang pandangan ini terjebak dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga pada akhirnya kita memiliki pandangan yang buruk pada ayah kita. Nah, pada saat klien di ruang terapi, ia tidak sedikit yang mengaku bahwa ayah itu tidak mencintai saya, ayah itu lebih mencintai saudara saya, ayah saya itu galak gitu ya. Dan ini akan membuat view yang buruk terhadap ayah yang akan pengaruhi karakternya dia. Nah, apa yang harus dilakukan, ya? Jadi pada saat kita menghadapi suatu situasi waktu kecil, jadi biasanya kalau saat di ruang terapi ada situasi-situasi misalnya ayah memukul, ayah membentak, ayah seperti tidak bagus gitu memandang kita, atau dia sepertinya menganak-emaskan anak yang lain, ya, kita dianak tirikan misalnya. Nah, view-view seperti ini perlu kita netralkan. Nah, beberapa teknik berikut ini bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa melihat view ayah yang sibuk atau ayah yang lelah, ya, atau bisa juga kita melihat view ayah yang kekurangan kasih sayang dari kakek nenek. Nah, ayah yang kekurangan kasih sayang, ayah yang sibuk, ayah yang banyak mendapatkan suatu tekanan beban, itu bisa kita lihat sebagai ayah yang menderita. Ya, artinya ayah itu mungkin dulunya tidak terlalu bahagia, sehingga ia tidak mampu membahagiakan kita sebagai anaknya. Ya. Nah, yang kedua, kita bisa gunakan view bahwa ayah itu sebenarnya sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita, sangat-sangat menyayangi kita. Kita bisa lihat beberapa view barangkali atau beberapa momen dalam hidup kita pada saat ayah itu terlihat mencintai kita. Nah, kalau kita kombinasikan pertama dan kedua, jadi sebenarnya ayah mencintai saya, tapi dia mungkin sibuk, dia tidak terlalu bahagia, sehingga dia sangat terbatas dalam menyayangi kita. Nah, sehingga view ketiga akan muncul, yaitu saya kasihan sama ayah, saya sayang sama ayah saya, sehingga pada akhirnya saya bisa memakluminya. Nah, dengan kata maklum dan kembali bahwa Anda merasakan cinta, merasakan aman dari si sudut pandang ayah, ya, atau merasakan ayah sangat menyayangi saya, ini akan sangat membantu menghealing Anda, membantu menyembuhkan Anda, sehingga Anda kembali merasakan rindu, merasakan kagum sama ayah Anda, yang pada akhirnya ini akan menguntungkan Anda, sehingga ini akan menyembuhkan Anda.
Ya, semoga video ini memberi Anda inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.